Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini setelah kemarin mengikuti sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, saya ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang cara menangani toko bahan bangunan yang nyaman, teman-teman. Nyaman itu artinya itu tenang, enak, lahir dan batin. Yang sering saya konten, yang sering saya bikin video itu adalah toko bahan bangunan yang nyaman dengan penataan, dengan manajemen keuangan, dengan manajemen apapun. Semuanya ditata secara fisik, secara lahiriah memang nyaman, teman-teman. Nah, saya ingin berbagi tentang cara menangani toko itu tenang dalam artian nyaman dan tenang dalam artian lahir dan batin, teman-teman. Begini, saya dulu juga seperti teman-teman dan mungkin sama semua menangani toko seperti itu. Biasa-biasa saja menangani toko itu. Cuman akhir-akhirnya kan kita harus evaluasi. Akhir-akhirnya lama-lama kita akan harus ingin lebih nyaman, lebih bagus, lebih enak, lebih menyenangkan. Meskipun itu usaha, tapi senang. Meskipun itu capek fisik, tapi pikiran kita itu tenang, pikiran kita itu senang. Ini berdasarkan pengalaman, teman-teman, ya, berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan apa yang saya rasakan. Saya disclaimer lagi, saya tidak ingin mengajari teman-teman, saya tidak ingin menggurui teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih pandai, ada yang lebih pinter, ada yang lebih tenang daripada saya. Cuman ini saya mengatakan ini hanya pengalaman saya pribadi yang ini ingin saya share kepada teman-teman. Secara lahiriah, secara fisik itu memang toko harus ditata, manajemen toko, manajemen letak, manajemen keuangan dan lain-lain semuanya harus ditata. Sekarang untuk secara rohania, secara batiniah, teman-teman, meskipun toko itu ditata, meskipun toko itu keuangannya nyaman, keuangannya itu cash flow-nya cukup dan lain-lain, tapi secara batiniah kan belum tentu kita merasakan kenyamanan itu. Saya kok menganalogikan itu, kita itu seandainya punya usaha itu seperti kita memiliki kendaraan. Kita memiliki kendaraan, apapun kendaraannya, bentuknya apapun, meskipun itu mobil mewah atau kendaraan mewah atau kendaraan yang biasa-biasa saja. Kalau tokonya besar, saya anggap kendaraannya itu kendaraan mewah. Tapi kalau toko-toko biasa sedang-sedang saja, saya anggap kendaraannya itu sekelas Innova Reborn lah. Kalau saya sih mungkin Innova tua, cuman nyaman, harus nyaman. Meskipun itu semuanya itu harus nyaman. Apa yang membuat kita itu nyaman, apa yang membuat kita itu tenang? Satu, kita harus mengikuti aturan yang ada di negara kita, di daerah kita, di RT kita, di desa kita. Itu nanti insya Allah kita tenang lahir dan batin, karena kita tidak melanggar aturan apapun. Yang kedua, jangan mengotori usaha kita itu dengan hal-hal yang kurang baik. Contoh, seandainya ada orang menawarkan barang yang tidak jelas barangnya, jangan sekali-kali mau menerima, apalagi harganya di bawah harga pasar. Ya, pasti ada nilai kurang baiknya itu, teman-teman. Terus aturan-aturan yang ada di negara, yang ada di desa, aturan-aturan yang ada di RT, RW, perumahan dan lain-lain itu kita ikuti. Itu insya Allah kita nyaman dan tenang. Terus setelah itu, secara batiniah kita juga, saya mengibaratkan tadi mobil. Kita itu di dunia ini kan semuanya itu dipinjemi, teman-teman.
dipinjemi. Kan kita yakin kan, saya kalau muslim saya yakin bahwa semua alam isinya dan tubuh kita itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita kan dipinjemi. Kalau kita dipinjemi terus kita pelihara dengan baik, insya Allah yang minjemi itu juga ikhlas, yang minjemi itu juga nyaman. Lah dari pinjaman itu, dari barang yang dipinjamkan itu kan ada nilai sewa, ada nilai, meskipun nggak disewakan lah, ada nilai pemeliharaan, ada nilai pajak, ada nilai pemeliharaan untuk nyaman. Saya mengibaratkan tubuh kita dan apa yang kita dititipkan oleh Allah pada kita itu semuanya itu titipan. Kalau kita pelihara, contoh gini ya, contoh kita ini punya mobil, kita kan harus setiap tahun membayar pajak. Kalau kita kepingin tenang, kita harus membayar pajak dong, pajak tahunan. Kalau kita mobil kita pajaknya mati, kita jalan itu nggak tenang teman-teman. Jalan kemanapun ada polisi, padahal polisi hanya menyeberangkan orang lewat. Itu saja kita sudah deg gitu, nggak enak kan. Terus yang kedua, kalau kepingin nyaman, kendaraan kita kepingin nyaman, ya kita pelihara, kita ganti oli. Setiap periode berapa ribu kilometer. Setelah itu kita harus tune up berapa ribu kilometer. Itu kan semuanya perlu pemeliharaan dari kendaraan ya yang kita pakai. Terus untuk kita sendiri, kita punya usaha juga seperti itu, karena di dalam usaha kita, di dalam harta kita itu termasuk ada hak-haknya orang-orang di luar kita, karena memang kewajiban kita sebagai umat muslim kan wajib, memang zakat itu wajib, sedekah itu sunnah, dan yang lain. Kalau kita kepingin tenang teman-teman, kalau kita kepingin tenang, coba teman-teman rasakan atau dicoba setiap tahun kita keluarkan zakat kita sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun itu perhitungannya itu perhitungan global ya. Seandainya yang putaran kita itu 1 M, kita keluarkan 2,5%, berarti kan 25 juta. Coba kita keluarkan seperti itu. Setelah itu waktunya Idul Kurban, kita coba mengeluarkan hewan terbaik. Setelah itu waktunya sedekah, kita berbagi kepada fakir miskin. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita akan salah kaprah. Sedekah, zakat tanpa kita bayar, padahal itu kewajiban. Kalau kita tidak membayar zakat, itu sama dengan yaitu tadi, kita tidak membayar pajak diri kita, harta kita. Jadi meskipun kita sedekahnya banyak, tapi kewajibannya belum terpenuhi. Sama dengan kita mengendarai mobil, mobilnya itu bagus, pemeliharaannya bagus, solarnya penuh, bensinnya penuh, tapi suratnya mati, ya nggak tenang. Ya tetap kita harus ditagih setiap tahun, itu tetap ditagih. Seandainya kita tidak membayar 3 tahun, ya tetap ditagih 3 tahun. Lah sama, zakat juga seperti itu teman-teman. Zakat itu sama, karena itu wajib. Makanya seandainya kita tidak membayar zakat, biasanya hati kita itu kurang tenang teman-teman, kurang tenang. Terus setelah itu hal-hal yang sunnah seperti meskipun kurban itu kan juga seperti itu. Kalau kita mampu menyicil kendaraan, mampu memelihara membayar karyawan, membayar pembantu rumah tangga, setelah itu memelihara rumah sampai puluhan juta. Nah, kalau kita untuk mengeluarkan hewan korban saja kita, berarti kan mobil kita nggak di-tune up itu, nggak diservis. Ya nggak nyaman teman-teman, nggak nyaman. Setelah itu sedekah itu merupakan aksesoris supaya lebih nyaman lagi bagaimana. Mungkin klaksonnya dipakai klakson yang bagus. Setelah itu skoknya diganti skok yang bagus. Itu untuk lebih menyamankan kita lagi. Nah, coba itu seperti itulah teman-teman, dirasakan, dinikmati. Setelah itu kewajiban keseluruhan itu kita tunaikan. Sama ya itu tadi, kita tidak membayar pajak penghasilan, ya kita juga dikejar-kejar. Cuman cara mengejarnya kan beda teman-teman.
pemerintah, negara, cara mengejarnya lewat surat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cara mengejarnya kadang-kadang lewat teguran, teman-teman. Kita tidak terasa. Kadang-kadang malah tagihannya itu malah lebih besar daripada tagihannya itu malah lebih besar daripada pajak yang harus kita serahkan. Dan itu tidak mengurangi kewajiban kita. Tidak mengurangi kewajiban kita. Coba gini ya, asumsinya seperti ini. Seandainya kita itu tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, tapi kita nyun sewu, ini ngomongnya ini ngomong analogi ya, bukan ngomong sebenarnya. Coba kita main dengan petugas pajak, setelah itu kita memberi petugas pajak agar tidak ditagih. Ya itu suatu saat pasti diambil, teman-teman, pasti diambil, pasti ditagih lagi. Sama, kita juga seperti itu. Kita tidak membayar zakat pun suatu saat diambil, dan lebih sakit lagi kalau diambil. Lebih sakit lagi kalau diambil daripada kita menyerahkan. Kita serahkan, memang setiap tahun kewajiban kita seperti ini. Kita serahkan dengan ikhlas, kita serahkan dengan sukarela. Nah, setelah itu pastilah dibalas. Insya Allah pasti dibalas. Dan kenyamanan dan ketenangan dalam berusaha itu insya Allah kita raih, teman-teman. Mohon maaf, saya tidak menggurui, saya ngomong ini tidak menggurui, saya tidak ceramah, saya bukan ustadz. Cuman itu insya Allah yang saya alami dan saya rasakan. Saya tidak ada kamuflase, teman-teman. Cara menangani toko tidak ada kamuflase. Karena bikin konten, tokonya dinyaman-nyamankan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya itu nyaman ya bener-bener nyaman. Kayak seperti ini ya, toko ya sudah jalan-jalan gitu saja. Ada kemarin yang waktu saya ngonten, Pak, waktu umroh itu apakah tokonya tutup? Ya tidak, ngapain tutup? Toko secuil saja tutup. Ya sudah, kita pasrahkan saja kepada karyawan, karena tutup sudah tersistem. Ya sudah. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau kepingin nyaman, kalau kepingin tenang, kalau kepingin itulah nyaman dan tenang lah, teman-teman. Itu kan tujuan utama kita. Kalau kita kerja nggak nyaman, kerja nggak tenang, usaha nggak, gini loh, capek fisik dalam berusaha, dalam kita menjalankan usaha, itu lebih baik daripada capek pikiran, teman-teman. Capek fisik, tapi menyenangkan. Saya tuh kalau kerja memang seneng, ya memang seneng, bukan seneng-senengan. Saya menata toko juga seneng. Saya menata barang di toko, saya kulaan juga seneng. Ya seperti itu, memang seneng, hobi, memang hobi. Jadi ya saya rasakan itu ya. Pokoknya yang penting ya, meskipun fisik itu agak lelah, agak capek, tapi pikiran tenang ya, lebih nyaman, teman-teman. Ya seperti itulah. Semoga kita semua saya khususkan bagi yang muslim ya. Mungkin yang di luar muslim sama saja sebenarnya ada kewajiban-kewajiban seperti itu. Cuman saya nggak mengerti, saya nggak paham. Cuman yang di muslim itu ada seperti itu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah, ada kurban. Itu semuanya itu ada di situ. Tinggal kita saja mau menjalani apa enggak. Apakah kita merasakan bahwa kalau kita membayar zakat itu kehilangan harta kita atau berkurang harta kita, ya tergantung kita yang menilai. Nah, kalau saya sih enggak, karena memang itu kewajiban kok. Kalau kewajibannya sama dengan sholat, sama dengan membaca 2 kalimat syahadat, itu kewajiban semua. Nah, kalau enggak kita jalankan, ya sama dengan puasa. Kalau enggak kita jalankan, ya berarti kita mendapatkan dosa. Nah, daripada dosa, ya tidak, lebih baik kita tunaikan. Ya itu kemarin sudah saya share bagaimana caranya menabung untuk zakat. Itu ada kan. Pelan-pelan, per hari 50.000, per hari 50.000. Nggak terasa, teman-teman, nggak terasa kalau toko kita sudah berjalan, nggak terasa kok. Demikian, semoga bermanfaat, teman-teman. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang-orang dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.